Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meilydia Putri dengan NIM 210403033 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan membahas fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik. Gambar sebagai bahasa teknik. Apa sih itu gambar? Gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. Gambar disebut juga sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarjana teknik. Gambar teknik bukan hanya gambar yang ditunjukkan untuk membuat suatu benda. Gambar bisa saja dibuat agar memberikan informasi seperti cara merangkai suatu alat, rangkaian kelistrikan, atau sebagai petunjuk untuk membetulkan suatu benda atau alat. Nah, apa-apa saja sih ciri-ciri dari gambar teknik? Yang pertama ialah mempunyai skala tercantum di dalamnya agar kita dapat mengetahui perbandingan ukuran aslinya. Yang kedua ialah mempunyai detail dari gambar utama agar pelaksana lebih mudah mengetahui bentuk aslinya. Yang ketiga ialah warna hitam putih untuk gambar kerja agar lebih mudah dibaca dan diperbanyak. Yang keempat, mempunyai keterangan dan spesifikasi pada bagian elemen tertentu. Yang kelima ialah terdapat perbedaan garis yang mempunyai arti tersendiri. Yang keenam ialah setiap item pada gambar mempunyai nama sendiri. Dan yang terakhir ialah yang ketujuh mempunyai dimensi. Perbandingan antara bahasa dan gambar. Pada bahasa ada lisan, kalimat, dan gambar, dan pada gambar ada indera, ekspresi, dan aturan. Nah, di sini digaris besarin bahwa gambar pada indera adalah visual, gambar ekspresi adalah gambar, dan gambar aturan ada standar gambar. Di dalam dunia teknik, gambar memiliki beberapa fungsi. Antara lain, yang pertama adalah gambar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi. Yang dimaksud di sini ialah berfungsi sebagai alat untuk meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan, misalnya kepada perancang proses, pembuatan, perakitan, dan sebagainya. Yang kedua adalah gambar sebagai sarana pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Yang dimaksud di sini ialah berfungsi untuk menyuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan atau untuk diperbaiki. Gambar sebagai sarana penyimpanan berfungsi sebagai bahan informasi untuk rencana-rencana baru di kemudian hari, sehingga perlu tempat yang cukup luas. Yang ketiga, gambar sebagai cara-cara pemikiran dalam penyimpanan informasi. Maksudnya adalah gambar tidak hanya melukiskan gambar, tetapi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya pikir perancana. Sifat gambar. Adapun sifat gambar ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu tujuan-tujuan gambar dan sifat-sifat gambar. Yang pertama, internasionalisasi gambar. Artinya, peraturan-peraturan yang ada dalam gambar teknik dimulai dengan persetujuan bersama dan kemudian dibuatkan suatu standar perusahaan. Yang kedua, mempopulerkan gambar. Mempopulerkan gambar berarti bahwa gambar perlu diketahui kejelasan, peraturan-peraturan, dan standarnya. Hal ini dikarenakan golongan yang harus membaca dan mempergunakan gambar meningkat jumlahnya. Yang ketiga ialah perumusan gambar. Bidang-bidang industri yang bermacam-macam, misalnya permesinan, struktur, perkapalan, perumahan, atau arsitektur dan teknik sipil, semuanya menggunakan gambar sebagai bahasa teknik. Akan tetapi, dari beberapa bidang tersebut terdapat hubungan yang erat sebab masing-masing bidang tidak mungkin dapat menyelesaikan suatu proyek tanpa menggunakan bidang lain. Untuk itu, masing-masing bidang mencoba untuk mempersatukan dan mengidentifikasir standar-standar gambar. Yang keempat, sistematika gambar. Isi gambar menyajikan banyak perbedaan-perbedaan, tidak hanya dalam penyajian, bentuk dan ukuran, tetapi tanda-tanda toleransi ukuran, toleransi bentuk, dan keadaan permukaan juga. Bersamaan dengan sistematika teknologi, pentingnya gambar dengan lambang grafis telah meningkat, dan lambang-lambang ini dipergunakan secara luas sebagai diagram blok atau aliran proses dalam berbagai-bagai bidang industri. Nah, dengan demikian, jangkauan yang berkembang dan isi gambar sangat memperkuat susunan dan konsolidasi sistem standar gambar. Yang kelima, penyederhanaan gambar.
Penghematan tenaga kerja dalam menggambar adalah penting, tidak hanya untuk mempersingkat waktu, tetapi juga untuk meningkatkan mutu rencana. Oleh karena itu, penyederhanaan gambar menjadi masalah penting untuk menghemat tenaga dalam menggambar. Yang keempat ialah modernisasi gambar. Dengan kemajuan teknologi, standar gambar telah dipaksa untuk mengikutinya, misalnya saja menggambar menggunakan komputer. Sifat-sifat gambar dan perkembangan standar gambar. Yang pertama, kepastian gambar. Fungsi gambar sebagai sumber informasi yang menghubungkan perancang dengan orang-orang yang mempergunakannya dan berisi keterangan-keterangan yang cukup dan pasti dan tidak boleh menimbulkan keraguan-keraguan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa sejarah perkembangan gambar adalah mengejar kepastian. Yang kedua, hubungan antara fungsi dan sifat gambar. Hubungan antara fungsi dan sifat gambar dapat dilihat bahwa sebuah fungsi dipengaruhi oleh beberapa sifat. Di antara fungsi-fungsi gambar, penyampaian informasi merupakan terpenting dan dipengaruhi oleh banyak sifat. Oleh karena itu, sifat penyampaian informasi tersebut harus diutamakan daripada yang lain. Ketiga, sifat dan pengembangan standar gambar. Standar gambar menghubungkan persiapan informasi dan penyampaian informasi, dan kepastian memegang peranan. Dalam banyak hal, sifat gambar tersebut dan perkembangan standar gambar saling bertentangan. Dalam membentuk standar gambar, yang terpenting adalah menemukan kondisi optimal dari keadaan teknologi modern dan antara bermacam-macam kondisi tersebut yang bertentangan satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa aplikasi gambar teknik. Yang pertama, AutoCAD. Apa sih itu AutoCAD? AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Pelatihan AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi merupakan program desain berbasis teknik yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan gedung dan tata kota. Yang kedua, SketchUp. SketchUp adalah sebuah perangkat lunak desain grafis yang dikembangkan oleh Trimble. Pendesain grafis ini dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis model, dan model yang dibuat dapat diletakkan di Google Earth atau dipamerkan di 3D Warehouse. Ketiga adalah 3D Max. 3D Max adalah suatu program standar pembuatan modeling, rendering, dan animasi yang berbasis Windows. Merupakan software aplikasi 3 dimensi yang banyak digunakan dalam pembuatan film animasi 3 dimensi maupun finishing object, baik untuk keperluan film, iklan, arsitektur, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah Archicad. Archicad adalah software BIM terbaik yang dikembangkan oleh Graphisoft untuk arsitektur yang bekerja di industri konstruksi, teknik, arsitektur, untuk merancang bangunan dari fase konseptual hingga fase konstruksi. Demikianlah video pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.